Kita sekarang membahas mengenai medan magnet dan medan listrik. Kenapa kita bahas ini? Karena memang adanya medan magnet dan medan listrik yang ditimbulkan pada tegangan tinggi itu dapat membahayakan kehidupan kita. Bisa kita kesetrum lalu meninggal. Bisa juga kita kesetrum tapi tidak meninggal, tapi seperti luka bakar. Hari ini ya. Atau kesetrum tidak luka bakar tetapi ada kondisi tubuh kita jadi terganggu. Misalnya kita terpapar lama dengan medan magnet dan medan listrik ini. Ada yang menyatakan bahwa itu berbahaya. Tapi ada juga menyatakan itu tidak berbahaya. Misalnya saja banyak karyawan atau staf PLN yang bekerja di tegangan tinggi, di gardu induk dengan tegangan tinggi di sekitarnya. Dia menyatakan sehat-sehat saja. Tapi ada juga yang melakukan penelitian bahwa kalau kita lama terpapar di medan magnet atau medan listrik itu mengganggu kesehatan, bisa menimbulkan kanker. Jadi sudah banyak jurnal, makalah, penelitian yang dilakukan yang menyatakan berbahaya. Tapi juga banyak jurnal, makalah, dan penelitian yang menyatakan tidak berbahaya. Tegangan tinggi itu tidak berbahaya. Menurut sebagian, yang menyatakan sebagian berbahaya. Karena mama ke rumah sakit, papa harus muter. Tetapi ya itu tadi, ada staf yang puluhan tahun kerja di gardu induk, tegangan tinggi tidak apa-apa. Tapi bisa saja, seharusnya dia lebih sehat dari itu. Bisa begitu bagi orang menyatakan itu berbahaya. Jadi kita akan bahas itu di dalam kuliah ini. Kita lihat. Kalau kita menyalurkan listrik dari pembangkit kepada konsumen, di situ ada tegangan tinggi. Ada yang sampai 500 kV kita punya sekarang. Cukup tinggi. Dalam kondisi normal saja memang ada medan magnet di sekitar tegangan tinggi itu. Apalagi kalau terjadi gangguan hubungan singkat ke tanah, sambaran petir yang bisa sampai ke tanah, sehingga kesehatan kita bisa terganggu. Ada dulu masyarakat Jawa Barat yang protes listrik, ada transmisi tegangan tinggi yang lewat di tanah mereka. Mereka protes, tidak setuju. Di satu sisi memang sudah banyak penelitian yang menyatakan tegangan tinggi tidak berpengaruh kepada kesehatan. Tapi tidak kalah banyaknya yang menyatakan bahwa tegangan tinggi berpengaruh terhadap kesehatan. Macam-macam penyakit yang bisa timbul. Itu di satu sisi. Di sisi lain, karena memang tegangan tinggi ini bisa mengganggu kesehatan. Lalu kalau tanah itu dilewati tegangan tinggi,
harga tanahnya turun. Nah, masyarakat di daerah Jawa Barat ini, di daerah pedesaan, karena memang transmisi tegangan tinggi itu umumnya disalurkan lewat pedesaan-pedesaan yang tidak banyak penduduk. Tapi yang pemilik tanah itu protes sampai menjahit mulutnya, sampai infeksi mulutnya, dilihatkan di TV. Mereka protes sebenarnya lebih kepada kalau transmisi tegangan tinggi lewat di tanahnya, itu harga tanahnya turun. Padahal orang di pedesaan banyak, bukan hanya pedesaan, di perkotaan juga, itu menanamkan investasi di tanah. Mereka menabung. Di saat anaknya masih kecil dia beli tanah, dan besar nanti itu untuk biaya sekolah anaknya. Nah, kalau tegangan tinggi lewat di sana, harganya jatuh. Sampai dia mau, saking emosinya, mau menjahit mulutnya, mogok makan. Dan dilihatkan di TV waktu itu. Banyak juga yang menyatakan bahwa karyawan PLN sudah kerja puluhan tahun, diganti tegangan tinggi, ditransmisi, nggak ada masalah. Lalu yang tidak sepakat dengan itu menyatakan seharusnya dia lebih sehat dari itu kalau dia tidak kerja di situ. Ya begitulah pro kontranya. Tetapi semuanya ini terlepas dari dampaknya terhadap kesehatan dan terhadap harga tanah, yang akan kita bahas di sini adalah dampaknya yang bisa menyebabkan kematian. Karena medan magnet dan medan listrik yang ditimbulkannya. Kita bisa lihat di sini ada binatang yang tupai itu tidak mati itu lewat di kabel tegangan tinggi. Begitu juga ada manusia yang sedang, itu kelihatannya ada wanita yang stres itu, dia mau bunuh diri, manjat ke tegangan tinggi, tapi dia tidak apa-apa. Kenapa itu? Burung juga tidak apa-apa. Nanti kalian jawab di saat kita diskusi ya. Kenapa kok mereka tidak mati? Padahal tegangan tinggi itu selalu, hati-hati tegangan tinggi. Ya, nanti jawab di saat kita diskusi. Kita lihat dampak tegangan tinggi. Kita mulai dari definisi dari medan magnet. Medan magnet adalah suatu gaya yang timbul akibat dari adanya muatan listrik yang bergerak. Arus listrik itu adalah muatan listrik yang bergerak. Medan magnet tidak dapat dihalangi oleh material. Jadi medan magnet ini timbul kalau ada yang bergerak, muatan listrik, dia akan timbul medan magnet. Tidak bisa dihilangkan ini. Bisa dihilangkan kalau kita buat suatu jaringan di tanah itu, yang kita buat seperti jaringan kawat itu, sehingga medan magnetnya rata. Medan magnetnya tetap ada di situ, cuma rata. Kalau ini makin jauh dari pusat kabel listrik yang dialiri arus, itu makin kecil medan magnet. Makin dekat ke sana dia makin besar. Nah, untuk nanti ada yang namanya tegangan langkah. Tegangan langkah ini berbahaya, tapi kalau sudah rata medan magnetnya, tetap ada medan magnetnya, tapi rata.
tegangan langkah itu tidak ada. Dampak yang lain yang mungkin ada. Medan listrik gampangnya ini adalah petir. Efek yang timbul karena keberadaan muatan, ada muatan yang bernilai positif dan negatif. Jadi ada dua muatan, positif dan negatif. Nah, di sini ada medan listrik. Nah, medan listrik ini bisa, kalau petir itu dia meloncat ke sini, itu terjadilah kilat. Kalau loncatannya itu cepat dan besar, muatannya meloncat, begitu dia meloncat, setelah itu kosong udaranya, udara yang kosong itu beradu, jadilah dia petir. Jadi sebenarnya kilat yang terjadi, petir itu dampak dari setelah terjadinya kilat, ada udara yang kosong, menyatu lagi, jadilah dia petir. Jadi tidak perlu ada arus, tapi ada dua kutub, positif dan negatif. Sehingga menumpuk di sini elektron dan proton. Kalau dia sudah banyak, dia melompat, itulah dia kilat. Jadi bisa dibedakan medan listrik dan medan magnet. Secara sederhana, kalau medan listrik itu bisa ada lampu yang kita colokkan ke kabel, ke stop kontak dengan kabel. Di saat lampu itu mati, itu ada medan listrik. Tapi di saat lampu itu kita hidupkan, ada aliran listrik di kabel itu, timbullah medan magnet. Jadi secara sederhana, perbedaan medan listrik dan medan magnet seperti ini. Saat lampu hidup, timbul medan magnet, lampu mati, timbul medan listrik. Nah, yang disebut dengan tegangan langkah. Jadi tegangan langkah itu seperti tadi, kalau ada suatu kawat hantaran yang dialiri listrik, di sekitarnya itu timbul medan magnet. Nah, kalau ada satu kawat tegangan tinggi, itu putus lalu menyentuh tanah, sehingga di tanah itu mengalir arus yang besar di kawat itu, timbullah medan magnet di sekitar kawat itu. Makin kecil kalau jaraknya makin jauh. Jadi kalau ada manusia sedang melangkah seperti itu, terjadi perbedaan tegangan di antara dua kakinya. Karena kaki kiri dan kaki kanan, itu terjadi perbedaan medan magnet. Akibat dari terjadinya perbedaan medan magnet, timbullah arus di antara dua kakinya, karena ada tegangan. Kalau tegangan itu besar, arus itu besar mengalir, itu bisa pingsan, bahkan bisa meninggal itu. Sehingga itulah tadi yang saya sebutkan, kalau dibuat di situ jaringan kawat yang membuat tegangan medan magnet itu rata, sehingga kalau kita melangkah di situ tidak ada perbedaan tegangan antara dua kaki kita, tidak ada masalah walaupun medan magnetnya tetap ada di situ. Nah, ini berbahaya. Makanya kita dilarang untuk berjalan di sekitar pohon, di sekitar tiang, di sekitar
benda-benda yang tinggi pada saat musim hujan, petir. Karena petir itu sesaat dia menyambar tanah, masuk ke tanah di satu titik, ada medan magnet di situ. Kita ada di situ, ada perbedaan tegangan di antara dua kaki kita dinyatakan disambar petir. Padahal itu akibat dari adanya arus yang mengalir di tubuh kita. Ada tetangga saya dulu waktu saya masih kecil, dia main golf. Dia berdiri di green itu, 3 atau 4 orang, satu flight, 4 orang saya rasa dia berdiri di situ. Dia tetap main di saat mendung, tahu-tahu ada petir, pup. Ada 2 yang meninggal, ada 2 yang selamat. Yang 2 hangus, yang 2 lagi tidak ada terasa apa-apa. Sehat. Lalu macam-macam isunya waktu itu. Wah, dia yang meninggal tuh banyak dosanya. Tapi secara teori, bukan karena dia banyak dosa atau tidak, tetapi karena posisi berdirinya. Nanti di dalam kelas kalian jawab, saya tanya, mengapa kok ada yang meninggal ada yang tidak, padahal dia pada posisi yang jarak dekat. Jadi memang bukan saja kabel kawat yang putus lalu menyentuh tanah, tetapi sambaran petir hitungan detik pun bisa terjadi medan magnet yang besar, sehingga celakalah orang yang berdiri dekat medan magnet itu. Nah, begitu juga tiang listrik, tower itu, tower transmisi, itu juga ditanahkan di jarak-jarak tertentu untuk mengamankan jika ada petir, arus listrik itu tidak menjalar ke peralatan, ke gardu induk, tapi dia langsung hilang, mengalir ke bumi. Jadi pentanahan itu gunanya untuk menghindari supaya jika terjadi sambaran petir, dia aliran listrik itu masuk ke tanah, tidak terus ke gardu induk. Jadi positif itu pentanahan itu. Tetapi jika ada orang yang lewat di bawah, di sekitar pentanahan itu, bisa terjadi seperti ini. Jadi bahaya. Jalan di bawah tower tegangan tinggi, Anda tidak akan disambar petir, karena pelindungnya petir itu akan ditangkap oleh kawat. Tapi yang berbahaya adalah jika tower itu ditanahkan. Tidak semua tower ditanahkan, tapi jarak-jarak tertentu ditanahkan. Jika tower itu ditanahkan, bisa menimbulkan bahaya medan magnet tegangan langkah ini. Nah, pentanahan itu juga ada cara dan teorinya. Saya pernah baca puil dulu diusahakan di bawah 5 ohm, sekarang mungkin 3 ohm. Makin kecil dia makin bagus. Kalau bisa 0, supaya begitu ada petir, ada arus yang besar mengalir di kawat transmisi, dia semuanya masuk ke bumi. Kalau 0. Tapi kalau dia tidak 0, dia berbanding terbalik. Tanahnya besar, arus akan mengalir. Kecil di situ, tanahnya kecil, arus mengalir besar. Memang diusahakan kecil supaya semua arus mengalir di kawat itu ke bumi, tidak pergi kemana-mana.
Nah, untuk mendapatkan tahanan kecil itu, rot pentanahan itu, batang pentanahan itu biasanya di sekitarnya dikasih garam, atau dicari yang tanah yang lembab supaya tidak terjadi supaya rendah tahanan pentanahannya. Ada teorinya itu. Ya, ini bahaya tegangan langkah. Lalu ada tegangan sentuh. Misalnya, ada satu peralatan tidak ditanahkan. Peralatan itu korslet, bisa karena gagal isolasinya, bisa karena macam-macam, yang jelas terjadi korslet di situ. Sehingga bodinya, kalau itu motor besi itu bertegangan. Jika kita sentuh itu, jadi sebelum disentuh ada medan apa di situ? Medan listrik ada di situ. Begitu kita sentuh, mengalirlah arus dari peralatan yang korslet itu ke bumi, melewati tubuh kita. Nah, arus itu bisa berbahaya terhadap kita. Bisa pingsan, bahkan bisa meninggal, tergantung kepada besarnya arus. Jadi tegangan sentuh, kalau tidak disentuh, motor atau peralatan itu tidak ada masalah. Cuma dia bertegangan. Tergantung apa yang mengakibatkan dia bertegangan. Bisa saja motornya tetap jalan tapi dia bertegangan di situ. Karena ada kegagalan isolasi yang tidak mempengaruhi kerja motor. Tetapi begitu dia disentuh kita kena. Itu disebut dengan tegangan sentuh. Nah, berapa besarnya tegangan sentuh itu yang diperbolehkan? Kalau kecil dari 50 volt, nggak ada masalah. Kalau 50 volt, itu boleh 1 detik. 75 volt bisa setengah detik. Makin besar dia makin singkat. Mengapa dia makin singkat? Karena makin besar dia voltase tegangan sentuh itu, makin besar arus yang akan lewat. Saya dulu punya teman, dia pegang 110 volt nggak ada masalah. 220 dia masih bisa pegang gini. Kalau saya 110 aja saya udah gini. Saya pernah jari saya ini ada kawat di sini terjepit di tangan saya. Itu hitam ini 220 hitam. Untung saya terbanting waktu itu. Kabelnya itu pendek, jadi saya terbanting, copotlah dari stop kontak. Kalau tidak copot ya waktu itu saya mungkin meninggal. Nah, teman saya itu tidak ada masalah. Karena tahanan tubuhnya besar. Rata-rata tahanan tubuh manusia itu 1.500 ohm, rata-rata. Kalau 1.500 ohm, kalau 150 volt, itu akan mengalir kira-kira 100 miliampere. 100 miliampere itu batas maksimum arus boleh lewat di tubuh kita tanpa kerusakan. Lebih dari itu mati. Jadi tahanan tubuh teman saya itu mungkin bisa 3.000.
Masing-masing kita punya tahanan tubuh yang berbeda-beda. Jadi kalau 3000 ya dia hanya 50 miliampere. Nggak ada masalah bagi dia. Bahkan arus listrik yang kecil itu kadang-kadang jadi obat. Ada obat pengobatan yang memang diciptakan tegangan supaya sarafnya bisa normal kembali dengan batas tertentu. Jadi besarnya tegangan yang bisa kita sentuh itu makin besar dia makin harus cepat. 220 itu 0,5 detik. Betul-betul hanya sebentar itu. 0,05 detik. 1/20 detik. 1/20 detik itu singkat sekali tegangan kita ini. Dulu tegangan di Indonesia ini 110. Dulu di saat saya masih TK barangkali. Tujuannya tegangan rendah itu adalah supaya resikonya lebih kecil. Tetapi pemerintah kita memutuskan untuk menaikkan menjadi 220, 2 kali lipat. Karena dengan tegangan dinaikkan, arus menjadi kecil. Oleh karena itu, rugi-ruginya mengecil. Kalau tegangan dinaikkan, arusnya besar, tapi rugi-ruginya menjadi kecil. Karena rugi-rugi itu adalah I kuadrat kali Z, impedansi. Jadi kalau I-nya besar, kuadratnya, lossesnya menjadi kecil. Sehingga saya luruskan lagi. Terbalik-balik saya. Jadi kalau pada daya yang sama, kalau tegangannya diperbesar, arusnya mengecil. Nah, gitu. Kalau tegangannya kecil dengan daya yang sama, kalau tegangannya kecil, arusnya besar. Jadi, P sama dengan I kali V cos pi. Kita anggap cos pi-nya 1. Jadi, P sama dengan I kali V. Arus kali tegangan. Dengan P yang sama, kalau tegangan kita naikkan, I-nya mengecil. I ini adalah berpengaruh kepada susut jaringan. I kuadrat R. Jadi kalau I-nya mengecil, dia kuadrat pengecilannya, susut itu kuadratik. Jadi waktu itu dinaikkan tegangan supaya arusnya mengecil dengan daya yang sama, rugi-ruginya kecil. Sehingga waktu itu, karena rugi-ruginya kecil, itu kawat yang sama bisa dialiri arus yang lebih besar. Sehingga PLN untung. Waktu itu konsumen, masih sedikit konsumen listrik, konsumen dikasih trafo step down gratis. Karena peralatan rumah sudah 110, tegangan yang masuk diganti ke 220. Jadi supaya peralatan rumah masih bisa dipakai, itu dipasang trafo step down. Dikasih gratis oleh PLN. Walaupun trafo dikasih gratis, PLN masih untung dalam jangka panjang, sehingga dilakukanlah itu. Nah dulu pada saat 110 itu, rumah-rumah lama, coba Anda lihat. Rumah ibu saya di Pekanbaru itu, rumah komplek waktu itu, rumah lama. Itu stop kontaknya tinggi-tinggi. Stop kontak itu di sebelahnya ada switch, tinggi-tinggi.
supaya anak kecil tidak bisa mencapainya. Switch itu ditinggikan supaya anak kecil tidak bisa menghidup matikan. Tapi kalau sekarang kita lihat, stop kontak sudah tidak tinggi lagi, switch lampu ditinggikan supaya tidak bisa dicapai oleh anak kecil. Tapi switch kita, stop kontak kita direndahkan. Supaya kalau peralatan vacuum cleaner, peralatan-peralatan yang digunakan di ruangan itu tidak terlalu panjang kabelnya. Lalu direndahkan. Nah, kita meniru negara-negara yang seperti itu. Padahal di negara itu tegangannya 110 masih. Padahal kita juga banjir. Begitu banjir, stop kontak kita yang rendah itu terendam. Jadi kita meniru-niru negara maju, negara lain yang variabelnya beda sama kita. Tapi oke lah. Stop kontak itu rendah supaya kabel peralatan-peralatan itu yang ada di dalam ruangan itu kabelnya tidak kelihatan tinggi. Nah, ini dia arus listrik yang lewat di tubuh kita. 0 sampai 0,9 mA belum dirasakan. 0,9 sampai 1,2 baru terasa adanya arus listrik, tetapi tidak menimbulkan akibat kejang. Tapi kalau kita lihat 6 sampai 8 mA itu tegangan sampai ke siku terasa kesemutan. Kita pegang tuh, sudah sampai ke siku kesemutannya. Tapi 50 sampai 100 mA dapat mengakibatkan kerusakan pada tubuh manusia. Tidak mati, tapi dapat mengakibatkan kerusakan. Kalau lebih dari 100 mA bisa mengakibatkan meninggal. Nah, ini sangat besarnya arus sangat tergantung kepada berapa voltase yang kena kita dan berapa tahanan tubuh kita. Seperti teman saya tadi, mungkin 3000-an, dia pegang 220, itu hanya 50 mA. 50 mA itu ya kalau sebentar ya dia gitu aja dia pegang, bisa dia pegang. Ya. Nah, ini tahanan tubuh. Ada yang menyatakan tahanan tubuh manusia 3000, dia berdasarkan penelitiannya, ada yang 500, ada yang 2300, ada yang 1600. Tentunya tergantung kepada bagaimana daya tahan tubuh manusia yang dia coba, yang dia tes sebagai data untuk mengambil kesimpulan. Bukan tergantung gemuk dan kurusnya, tetapi pasti tergantung kepada jalur-jalur otot yang ada dalam tubuh kita. Kalau banyak yang paralel tahanan tubuh, nah itu mengecil dia. Tapi kalau yang series banyak, besar dia. Jadi sangat tergantung kepada kondisi otot kita, urat-urat kita. Tidak bisa diambil kesimpulan. Tapi diambil rata-rata, dirata-ratain ini, itu 1500. Ya, tidak bisa kita ukur. Kita ukur antara dua tangan beda di antara dua kaki. Atau satu tangan, satu kaki beda lagi tahanannya. Jadi posisi di mana kita kena listrik juga mempengaruhi besar tahanan yang akan dilalui oleh arus listrik itu. Ya, tapi itulah. Coba bayangkan kalau 500 ohm tubuh kita, 220 itu bisa 400 mA. Ya, oke. Saya rasa sampai di sini kuliah kita.
Tadi ada beberapa pertanyaan, kalian harus bisa jawab nanti kalau saya tanya. Ya, sampai ketemu kuliah yang akan datang.